ولا عدوان إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الأبرار الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, alhamdulillah kembali Allah mengizinkan kita dengan rahmat dan karunia-Nya untuk sama-sama belajar di masjid ini. Mudah-mudahan dan rangka mensyukuri segala nikmat yang diberi dan meningkatkan ketakwaan dan iman dalam diri. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan setia istiqamah di atas sunnah Nabi. Mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Baiklah, kembali kita melanjutkan bersama Imam Muslim rahimahullah, masih dalam kitabu Al-Masajid wa Mawadhi'is Salah. Babu an-nadbi ila wad'il aidi 'ala ar-rukabi fi ar-ruku'i wa naskh at-tatbiq. Bab anjuran meletakkan tangan di atas lutut ketika rukuk, yaitu disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika rukuk, dan bahwasannya at-tatbiq itu sudah dinasakh. At-tatbiq adalah yaitu menempelkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di antara kedua paha, yaitu menyelipkan di antara ketika rukuk. Dulu di awal-awal itu disyariatkan, lalu kemudian dinasakh, artinya diganti dengan meletakkan kedua tangan dengan dengan menjarangkan antara jari jemari, yaitu dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri dengan menjarangkan antara jari jemari. Kalau dulu tatbik diginikan, lalu diletakkan di antara kedua paha, dan siku kita atau lengan kita ditempelkan ke paha. Itu pada awal dulu disyariatkan, tapi setelah itu dinasakh. Ini membuktikan bahwa nasakh dalam syariat itu ada, khilafan bagi orang yang mengingkarinya, karena menurut mereka secara logika kalau bos awak tayyak Allah Ta'ala lainnya sudah suwong dilagang lain. Nah, semua itu ada hikmahnya. Allah
memberikan syariat lalu mengganti, karena dulu syariat antara umat kita dengan umat sebelum kita juga tidak sama. Allah berikan aturan-aturan sesuai dengan yang dia inginkan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan ini dan itu, kita yang ditanya. Apa tidak mau menerima? Sah? Allah terangkan pada kita, kalau terima kalian ini bagian, kalau tidak ya ada bagian pula. Tapi kalau Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apapun yang kami nasakh dari ayat-ayat kami, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Di sini maksudnya binisbati ilaina, itu bagi kita, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh yang Allah lakukan adalah kebaikan, tidak dinisbatkan kepadanya suatu pun keburukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mazhabnya para ulama seluruhnya, bahwa at-tatbiq itu sudah dinasakh, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud pada hadis yang pertama di bab ini, yaitu beliau masih belum merubahnya dan masih melakukan at-tatbiq. Itu tanda pula bahwasanya di antara sahabat ada yang belum sampai kepadanya sebagian ilmu. Itulah makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya bertemu dengan banyak ulama ahli sunnah, artinya pakar sunnah, para penghafal sunnah, tapi saya belum temukan seorang pun dari mereka yang menguasai seluruh sunnah. Alhamdulillah. Makanya tidak boleh fanatik buta kepada seorang pun, karena mereka tak satu pun yang menguasai mutlak seluruh kebenaran. Tapi kalau Nabi menguasai semua as-sunnah, dia tidak bisa yang ngaji masjid raya sunnah, kalau masjid lain tidak sunnah, tidak bisa. Kan itu ya bang ya? Tidak, karena tidak semua sunnah dikuasai oleh seseorang atau bahkan kelompok, bahkan mazhab. Mazhab Syafi'i misalnya tidak serta-merta seluruh yang dalam mazhab Syafi'i itu yang benar, sebagaimana mazhab Hambali juga tidak. Maka menjadikan patokan mazhab sebagai ahli sunnah juga tidak sesuai sunnah, tidak sesuai sunnah. Dan itulah makanya para imam mazhab itu semuanya tanpa kecuali, dari Abu Hanifah sampai pada Imam Malik, sampai pada Asy-Syafi'i, pada Ahmad, dan seluruh a'immah ahli sunnah melarang taklid buta kepada mereka. Kalau datang kita memaksa umat, kalau nak ahli sunnah wajib mazhab Syafi'i, itu kalau hidup sama Syafi'i kena kampur tu lah, tu kena kampurnya. Wain lain non sabut lain wanon wang suara tuang pakai nama modernnya pakai dipakainya nama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bilang jangan taklid kepada siapapun termasuk kepada saya. Sudah itu kamu jadikan patokan Ahlussunnah, ikut mazhab saya. Bawa cara rumah kan di mana nomor kalau itu Imam Syafi'i, tapi entahlah kalau itu Imam Syafi'i tadi di kuini nanti tidak juga. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi mazhab bahwa Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahu alam, dalam bab ini mungkin belum sampai kepadanya hadis ini diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas dan selainnya. Maka beliau masih melakukan itu. Makanya dia dengan dua muridnya Al-Aswad dengan Al-Qamah ibn Qais An-Nakhai masih mengamalkannya seperti yang diriwayatkan di sini. Qala al-Imam Muslim, Imam Muslim mengatakan haddatsana
Muhammad ibn al-Ala Al-Hamdani Abu Quraib, masyhur. Qala, dia katakan, hadatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Muawiyah. Namanya Abu Muawiyah ini Muhammad ibn Khazim ad-Dharir. Muhammad ibn Khazim ad-Dharir min athbatin nasi fil A'mash. Anil A'mash, dari Al-A'mash, ma'ruf dengan laqab ini Al-A'mash. Kalau disebut Al-A'mash pasti dia yang dimaksudkan. Walaupun yang bergelar Al-A'mash selainnya ada, tapi kalau disebut Al-A'mash pasti dia yang dimaksudkan, yaitu Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Nah, an Ibrahim, dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, salah satu fuqaha Islam. Namanya sering menghiasi kitab-kitab fikih kita. Wabihi qala Ibrahim. Kalau disebut wabihi qala Ibrahim, maknanya adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi ini, Abu Ishaq Al-Kufi ini. Pokoknya makanya Imam Muslim tidak sebutkan Ibrahim siapanya, karena sudah maklum orang bahwa ini maksud ada Ibrahim An-Nakhai. Anil Aswad, dari Al-Aswad, ini sama-sama tabi'in. Ibrahim tabi'in, Al-Aswad tabi'i. Aswad wa Alqamah ibn Qais An-Nakhai, satu marga. Qala, keduanya berkata, Ataina Abdullah ibn Mas'udin fi darihi, kami mendatangi atau mengunjungi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, yang disebut dengan Al-Ghulamul Mulham, dan digelar juga dengan sahibu na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, fi darihi, di rumahnya. Dar itu rumah dengan pekarangannya, bait itu bangunan rumahnya. Di rumahnya, faqala, lalu dia bertanya, asalla haula'i khalfakum? Faqulna la. Apakah orang-orang itu salat di belakang kalian? Faqulna, kami katakan tidak. La. Qala faqumu fasallu. Nah, karena di masa itu terjadi fitnah, yaitu fitnah Khawarij. Mereka tidak tidak mengikuti salat berjamaah bersama imam, karena bagi mereka itu adalah karena bagi mereka imamnya sudah imam yang zalim. Imam yang zalim adalah sudah keluar dari Islam, maka mereka tidak mau salat di belakang. Faqulna la, lalu kami katakan tidak. Qala faqumu fasallu, kalau gitu mari kita salat. Falam ya'murna bi azanin wala iqamah. Ini dalam beberapa di zaman fitnah, misalnya seperti yang akan disebutkan bahwa sebagian umara dan orang-orang yang mengikuti mereka melambatkan salat dari waktunya. Maka pada saat itu, maka sebagian atau kaum muslimin diperintahkan untuk salat tetap pada waktunya, tetapi ketika para pemimpin itu salat, kita ikuti juga supaya tidak terjadi fitnah lagi. Jadi kita tetap salat di awal waktu dan salat bersama mereka sebagai salat sunat. Walaupun khilaf di antara ulama, apakah yang mana yang sunat, yang kita salat bersama mereka berjamaahkah, atau ketika kita yang salat di rumah kita di awal waktu. Wallahu alam, sebagian ada mengatakan yang paling sempurna di antara keduanya itulah yang wajib, yang kurang adalah sunat. Ada yang mengatakan yang lebih dulu itu adalah wajib, dan yang datang kemudian adalah sunat. Wallahu alam.
Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat di saat itu maka kita solat pada waktunya, dan di saat mereka solat maka kita ikuti, karena mengikuti, karena khilaf itu adalah syarr kullu, karena menyalahi pemimpin itu adalah keburukan yang tak boleh dilakukan. Tapi karena mereka membuat salah, mereka bukan tidak solat tapi melambatkan di ujung waktu. Nah, di ujung waktu seperti yang akan disebutkan dalam hadis, sampai hampir keluar waktunya. Sebagian kita bukan karena pemimpin, kadang karena sudah abdi negara lupa jadi Abdullah kadang. Karena ada seorang ustadz kan mentes calon CPNS, ya dia mentes, dia pula yang lambat sholat. Apa aja abu ya lambat sholat atau tiangnya. Sejak jadi abdi negara lupa jadi Abdullah. Lah combe Betawi mugai je, ndak mugai je isad apaan asal je mugai. Kalau isad je mugai ndak apa dah bang, bisa dijamaknya. Nah, tapi kalau asal je maghrib ndak bisa jamak dah. Ya, jadi seharusnya kita yang tunjukkan bagi orang-orang yang baru masuk ini teladan yang baik. Pas waktu azan atau waktu solat masuk, kita solat dulu. Jangan ikut atau gede mereka waktu lambat lah. Jadi kadang-kadang itu, kadang kita tidak menjalankan fungsi kita, di saat kita diberi kuasa, diberi kita wewenang, tapi tidak membuat orang mencontoh yang baik dari kita, tapi justru menjadi orang bikin geleng-geleng kepala melihat kita. Mak kosannya, aku lelah kosan deh, elok sulit turun. Jadi jangan sampai orang mengatakan kosan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Falam ya'murna bi azanin wala iqamah. Dia tidak suruh kami azan dan tidak pula qamat. Ini menandakan bahwa salat berjamaah itu azan dan qamat sebenarnya adalah hukumnya sunat bagi salat, tapi mengumandangkan azan di suatu tempat itu adalah wajib. Makanya para ulama menafsirkan hadis Abdullah ini, karena di masjid umum dikumandangkan azan, dan karena sudah dikumandangkan azan maka dia tidak suruh lagi untuk mengumandangkan azan. Maka kalau seandainya kita ini masjid raya ini, lalu sebagian dari kita mungkin karena suatu tugas dan lain sebagainya di kantor, sholat jamaahnya di kantor, tidak musajid lah. Kalau ada musajid kantor lainnya, ini di kantor, di ruangan. Nah, apakah wajib juga azan di situ atau tidak? Nah, kalau seandainya kedengaran azan dari masjid umum, maka tidak perlu lagi azan. Karena bukan masjid. Tapi kalau seandainya tidak kedengaran azan dari masjid umum, maka disyariatkan azan lagi. Adapun qamat hukumnya adalah sunat. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan, maka ada kerugian. Maka dianjurkan iqamah, dan baik salatnya di masjid atau di jemaah di selain masjid tadi. Berarti boleh jemaah selain di masjid? Boleh jemaah selain di masjid? Boleh, karena tidak syarat sahnya berjamaah di masjid. Maksud saya jangan salah paham ya. Kau tak lakukan masjid sudah ikut, dah itu maksud. Kadang di sebagian tempat susah dicari masjid. Entah maaf, ya di sebagian negara Islam, nah boleh lah, payuk ke Malaysia misalnya, payan cari masjid, kan ya? 2,5 kilo ya, hanya kamat capek lah. Jadi serela main kalau Honda boleh 2 rakaatnya, sampai kau kira dok pulangnya. Nya salat atau ndak ada non panjang tau. Kan ya, non panjang.
Itu nampaknya lagu sebelum azan, sudah itu lagu sudah salat. Mohon maaf, ada yang lagu kayaknya. Tak zikir mah kalau ada sebagian macam lagu syair-syair Abu Nawas dan sebagainya. Itu jam 3 lah jaga awak dah. Di sebagian musajid. Kan ya? Cuman pas salatnya kelas qul ya ayyuhal kafirun inna ataina rakaat kedua. Zikir lebih panjang. Sampai jalan tabi mata. Jadi terbalik kadang-kadang kaum musliman. Jadi yang disyaratkan yang dianjurkan panjang itu adalah salatnya. Antum nak berzikir hebat dalam salatlah zikir yang terbaik. Antum nak berdoa mustajab dalam salatlah doa yang paling mustajab. Kan tak lapai jauh dah. Kadang sudah salat tak sampai zikir lah. Langsung doa. Itulah makanya agama kalau dibuat dengan rasa-rasa dan kira-kira itu tidak boleh disalang dah. Tak boleh disalang ya tu je. Kalau nyaji kan lama sah. Kan ya? Mana tak suka? Muta makan. Tapi boleh salang tak boleh disalahkan karena selera. Selera tu memang dari asalnya selewo asalnya khilafiyah kan ya, boleh khilaf dalam masalah selewa lain kan ya. Nah masalahnya pak lama je dah tentu lama ajan bocek nak lihat ajan dibecat tak tahu becat ikan gabus suka kan. Saya tidak boleh salahkan bahwa ikan gabus bergizi tinggi bahkan sudah diekstrak orang, dijadikan kapsul untuk membantu penyembuhan luka. Sahih? Lama bagi yang suka, bagi yang tidak itu bagi yang tidak suka muta. Tapi apakah disalahkan ketika dia bilang enak? Enggak, karena urusan selera hukum asalnya tak boleh saling menyalahkan. Tapi kalau masalah agama, hukum asalnya masalah agama khilafiyah juga. Ya Allah, hukum asalnya beragama ni khilafiyah atau ittifaqiyah? Hukum asalnya beragama ini selewo atau bukan? Bukan selera, tapi adalah hujjah. Makanya kalau ada yang salah wajib disalahkan. Oh ndak lama dah je. Makanya jangan buat salah. Jangan buat salah. Ini bukan masalah selera, tapi masalahnya adalah agama yang diterima atau ditolak. Kalau ikut sunnah diterima, kalau ikut bid'ah tolak jawab. Nya hasanah. Nah, nye uang nan, nye non uang nan ahli bid'ah. Tak tu sabui hasanah deh. Kalau ahli sunnah mau jadi bid'ah hasanah? Enggak. Kullu bid'atin dalalah. Nye imamnya ahli sunnah. Siapa imam ahli sunnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi tanpa azan dan tanpa iqamah, karena dia salatnya di rumah. Naam. Qala wa zahabna linaquma khalfahu. Lalu kami pergi untuk berdiri di belakangnya karena mereka berdua. Fa akhadha bi aydina fa ja'ala ahadana an yaminihi wal akhara an shimalihi. Lalu Abdullah ibn Mas'ud memegang tangan kami dan menyuruh seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Ini juga wallahu alam belum sampai juga kepadanya hadis Abdullah bin Abbas tentang posisi makmum ketika salat berjamaah. Bila satu orang di sebelah kanannya sejajar dan bila dua orang maka di belakang. Begitu dalam hadis Abdullah bin Abbas, dalam hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Barangkali juga Abdullah bin Mas'ud belum juga sampai kepadanya hadis itu, padahal dia ulama besar sahabat, dan itu biasa.
Tapi apakah membatalkan solatnya? Tidak kan? Kan batal solatnya lah. Alhamdulillah. Tapi hal-hal yang ya prinsip-prinsip rata-rata sampai pada mereka. Ini adalah hal-hal yang sifatnya mukammilat, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan. Wallahu alam, nampaknya juga belum sampai waktu itu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Karena kalau sudah sampai, Abdullah bin Mas'ud paling pantang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mauqifnya. Maka tidak boleh kita bilang Abdullah bin Mas'ud menyalahi sunnah, oh keluar dari sunnah, bukan. Karena dia belum sampai ilmunya. Wallahu alam. Mak hebat kalau pada Abdullah bin Mas'ud. Dia tak ada macam itu tadi doh. Kan awak barangkali kan ya. Nah, dan zahirnya seperti itu. Tidak awak ketahui lebih banyak pada yang nak diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Falamma raka wada'na aydiyana ala rukabina. Ketika kami ruku, kami letakkan tangan kami di atas lutut-lutut kami. Qala fadaraba aydiyana. Lalu Abdullah bin Mas'ud memukul tangan kami. Wa tabbaqa baina kaffaihi. Lalu beliau menautkan antara kedua telapak tangannya. Thumma adkhalahuma baina fakhidhihi. Kemudian dia masukkan di antara kedua pahanya. Tatbiq namanya. Itu namanya tatbiq. Qala falamma shalla. Nah, ini juga yang termasuk barangkali wallahu alam Abdullah bin Mas'ud tidak sampai kepadanya hadis yang menasakh. Dan itu biasa. Jangan ke Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab sendiri juga sebagian hadis belum sampai kepadanya. Kapan sampai? Setelah Nabi wafat. Boleh menerima hadis setelah Nabi wafat? Tak boleh. Harus juta duitnya. Ketika lihat bembonya kalau dikubur. Ini banyak lagi kadang sebagian nonyong hadis sahih ke Nabi langsung nya. Jadi tak perlu Imam Bukhari, tak perlu Imam Muslim, langsung ke Nabi, jadi sahabat langsung. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian dia berkata, falamma shalla qala, setelah selesai salat dia berkata, innahu sakatukunu alaikum na'am umara yuakhiruna as-salata an miqatiha. Sesungguhnya nanti akan ada para umara, para pemimpin yang melambatkan salat, mengulur-ulur salat. Wa yakhnuqunaha ila syaraqil mauta, dan menyempitkan waktunya. Maksud menyempitkan, tinggal waktu sedikit baru mereka salat. Padahal kalau dia salat di awal lapang. Dan kita sudah lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa ketika seseorang mendahulukan salat dari sebarang pekerjaan, kok makannya senangnya makan, kok melanjutkan rapatnya aman nyerah rapat, ya kan? Kalau apa aja sudah salat, semuanya aman. Dan kami sudah praktekkan semua itu, bahwa orang-orang yang rapat inya alun salat indak tenang lah, gelisah, biarlah salat Allah. Kami itu tuduhannya, itu tuduhannya. Nyapur indak salat. Ini kalau dia megang mik utama tu dan mau salat, ini bisa. Tapi kalau seandainya ndak dan magang cuma usulannya, pimpinan waktu azan tinggal 1/4 jam, ndak juara 10 minit, ndak jual 5 minit, sudah itu dah lah. Tahu je, sudah itu awak urus lawak diri sendiri kan. Awak telefon nak buat awak, beno kau tu 1/2 jam je. Beko kalau ndak je kan salat wang kau dah misi dan malah kan boleh misinya. Tapi misi bersawian pergi ke toilet. Dia tanya sebagian mana bolehnya? KWC tak ada khilafiyah dah bang. Boleh tak ada omongi kat awak dah. Tapi kalau permisi pergi salat haji dan pandai salat ni kan. Adon macam itu gairo. Canda-canda haji pandai nak salat, kami tak salat ni. Kan ya? Makanya sabian pergi ke toilet. Memang dah tak ada tutor lah.
nya sebelum duduk masuk toilet dahulu. Kan tak salah dah. Tak memang kata toilet dahulu. Ada Selasa itu aman. Awak nak rapatnya langsung pagi bisa. Tak sadar. Tapi kalau alun solat tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Demikian juga makan. Kan ya bang? Kan ya? Kalau memang lauqatu salat tu boleh makan. Tak je nyaman deh. Sebab tu tentang ajak mak lah jam 2 ni kan. Awal salat lainnya. Asal itu nampak lu nampak mak nampak tonyong dah lah salat tu alun ni kan. Jadi banyak masalah. Makanya selesaikan dulu dengan Allah SWT nyaman. Apalagi kalau kita yang jadi pemimpinnya. Itu paling senang dah. Kan 3 sabutnya. 5 minit menjelang azan kantor kosong. Bagi yang muslim dan muslimah. Payah? Kan tak payah dah. Nah, haji payah. Tak ada payah. Kalau tak cahaya berkeadaan. Tak cahaya. Berkeadaan 2 hari je dia. Bisa dan insyaAllah. Cuma awak kan tak bisa kan? Kan ya? Harus pakai partai, harus pakai baliho, harus tim sukses. Harus calonkan diri dan tak labur. Buahmu setelah tak ada namanya. Setelah tak ada nama buahmu. Yang kedua tak pakai tes. Tak pakai tim sukses. Apalagi pakai PT. Ini itu yang buat masalah pakai PT. Itu tiada habis PT sudah itu dah. Kan ya? Kan ya? Enak. Jadi kaum muslimin sebenarnya rahmati Allah. Sadang ni. Tak ada payah nak insya-Allah taala. Baik kaum muslimin. Lalu kata beliau, fa iza ra'aitumuhum qad fa'alu dzalik fasallu sholata limiqatiha. Kalau sudah sampai kalian menyaksikan itu, sampai pada zaman kalian, maka tunaikanlah salat sesuai waktunya. Waj'alu salatakum ma'ahum subha, dan anggap salat kalian bersama mereka salat sunat. Ada alasannya? Ada. Nah, dari Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang sudah salat di kemahnya lalu datang ke tempat Nabi sedang salat berjamaah, maka mereka berdiri tanpa ikut salat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau besok kalau kalian walaupun dah salat di tempat kalian, tidak salat bersama jemaah umum, lalu datang ke orang yang sedang salat berjamaah, maka ikuti salat berjamaah, karena itu bagi kalian adalah sunat. Bagian adalah sunat. Nah. Baik. Fasallu wa idza kuntum thalathatan fasallu jami'an. Kalau seandainya kalian 3 orang, maka salatlah berjamaah. Artinya jemaah khusus, tidak berjamaah bersama. Wa idza kuntum akthar min zalik falyummakum ahadukum. Naam. Ini dan apabila kalian lebih dari 3 orang, maka hendaklah salah seorang menjadi imam. Ini mungkin maksudnya beliau ketika bertiga sabnya sejajar tadi, kan itu yang dipraktekannya. Nah, tapi kalau seandainya lebih, yang maju salah satu. Wa idza raka'a ahadukum falyafrish atau falyufrij ra'ihi ala fakhidhihi. Apabila seseorang ruku, hendaklah dia menempelkan lengannya, sikunya ke kedua pahanya. Wal yajna, dan hendaklah dia menunduk, yaitu ruku. Wal yutabbiq baina kaffaihi, dan hendaknya menempelkan kedua telapak tangannya. Fala ka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arahum. Karena saya benar-benar melihat, seolah-olah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menautkan antara kedua telapak tangannya tadi, lalu diperlihatkannya kepada mereka bagaimana yang dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi sudah dinasakh. Wallahu alam. Abdullah bin Mas'ud mungkin belum sampai kepadanya hadis yang menasakh itu. Wallahu alam. Baik, mas, waktu kita azan dulu. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan menyelesaikan hadis ini karena pada umumnya makna-makna dan hukum padanya sudah ada pada hadis yang pertama. Qala rahimahullah taala wa hadatsana Munjab Ibnu al-Haris At-Tamimi, telah menceritakan perkara ini Munjab Ibnu al-Haris At-Tamimi. Qala akhbarana Ibnu Mushir, yaitu Ali ibn Mushir. Tahwil sanad yang lain. Qala wa hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Utsman bin Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala hadatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir, yaitu Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi. Sanad yang lain lagi. Qala wa hadatsani Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi.
Qala hadatsana Yahya ibn Adam, telah menceritakan kepada Yahya ibn Adam Al-Asqalani. Qala hadatsana Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Mufaddal, yaitu Mufaddal ibn Fadalah. Kulluhum anil A'mash, semua mereka dari Al-A'mash, yaitu Jarir bin Abdul Hamid, Ali bin Mushir, kemudian Mufaddal ibn Fadalah, semua mereka dari Al-A'mash. Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili an Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai an Al-Qama wal Aswad An-Nakhaiyan annahuma, bahwa keduanya dakhala ala Abdullah, keduanya masuk ke rumah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, seperti dalam hadis di atas yang tadi. Bimakna hadis Abi Muawiyah, semakna dengan hadis Abu Muawiyah dari Al-A'mash. Wa fi hadis Ibnu Mushir wa Jarir, di dalam hadis Ibnu Mushir dan Jarir bin Abdul Hamid ada perkataan wa falaka anni anzuru ila ikhtilafi asabi Rasulillah wa huwa raki'. Saya seolah-olah masih melihat bagaimana kedua jari jemari Rasulullah SAW saling bertautan atau saling ikhtilaf, gimana? Kalau membahasakan ya, kalau bahasa Arab lamaknya ikhtilaf artinya saling masuk satu sama lain. Nah, ketika beliau mengginikan masuk. Nah, kemudian wahwa raqis, di saat beliau sedang ruku, yaitu melakukan tatbiq seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang tadi. Kemudian qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Qala akhbarana Ubaidullah bin Musa, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ubaidullah bin Musa Al-Absi Al-Kufi an Israil, dari Israil ibn Isa ibn Yunus ibn Abi Saq As-Sabi, an Mansur, dari Mansur ibn Al-Mu'tamir At-Taimi, an Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai, an Al-Qama wal Aswad, dari Al-Qama dan Al-Aswad An-Nakhai, annahuma dakhala ala Abdullah, keduanya masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Faqala asalla man khalfakum, apakah orang yang di belakang kalian sudah salat, maksudnya masyarakat umum yang kalian tinggalkan salat. Qala, mereka berkata na'am, sudah. Faqama bainahuma wa ja'ala ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdiri di antara keduanya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Thumma raka'na fa wada'na aydiyana ala rukabina, kemudian ketika ruku kami letakkan tangan kami di atas lutut. Fa daraba aydiyana, lalu beliau memukul tangan kami. Nah, ini juga melakukan gerakan dalam solat untuk membetulkan solat, khususnya jemaah kita, maksudnya makmum kita, itu adalah dibolehkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika dia solat sendiri, datang Abdullah bin Abbas lalu berdiri di belakangnya, maka ditarik bajunya oleh Nabi, disuruh di samping kanan. Setelah itu datang pula Usama atau Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia melihat Abdullah bin Abbas di sebelah kanan, maka yang kosong sebelah kiri, maka dia berdiri sebelah kiri. Nah, lihat dua-duanya berdiri samping kanan samping kiri dan posisi tidak benar saat itu, maka Nabi dorong mereka ke belakang. Apa maknanya? Bahwa seseorang salat makmum mesti bersaf. Tandanya bahwa seseorang kalau jadi makmum salatnya mesti bersaf. Kalau tidak ada saf, maka dia di samping imam. Makanya ada larangan seseorang salat sendirian di belakang saf. Nah, dan ini terjadi tentu bagi yang terlambat. Mencapai kan tidak kan? Nah, kalau sempat misalnya orang datang dari awal, maka ingatkan itu sebagai imam. Kalau seandainya satu orang saja di belakang dan tidak ada yang masuk lagi setelah itu, maka diminta salah seorang jemaah untuk ya mundur.
Karena bukan belum sholat kan, belum sholat, atau diberikan peluang dia untuk kalau ndak uang mundur berarti inyonan yang maju. Nah, jangan sampai sendirian sholat di belakang saf. Walaupun khilaf ulama apakah membatalkan atau tidak. Sebagian mengatakan membatalkan, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan membatalkan karena Nabi suruh yang dilihatnya sholat sendiri di belakang saf mengulang kembali sholatnya, mengulang kembali sholatnya. Nah, berarti kalau diunsur ulang berarti membatalkan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah Mas'ud ketika fawada'na aydiyana ala rukabina, kamu letakkan tangan kami di atas lutut kami, fadaraba aydiyana, lalu dia memukul tangan kami. Thumma tabbaqa baina yadayhi, kemudian dia menautkan dua tangannya. Thumma waja'alahuma baina fakhizaihi, dan meletakkan di antara dua pahanya. Falamma shalla, ketika selesai salat, qala, dia berkata, hakaza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak salah, dia melihat, dia menyampaikan dan melaksanakan apa yang dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang wajib melaksanakan apa yang diterimanya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang sampai, itu yang kita laksanakan. Berdosa dia tidak berdosa sampai bila ada hadis lain yang bertentangan dengan itu dan nyata menasakh yang itu, maka tidak boleh lagi. Paham tidak? Sekarang yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud adalah hadis itu, maka yang diamalkan, yang wajib pada saat itu adalah mengamalkan hadis itu, karena yang lain belum sampai. Tapi bila sampai kepadanya hadis lain yang membatalkan amalan itu, boleh dia bertahan? Tidak. Nah, tidak boleh dia bertahan. Itulah yang harus dilakukan seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang belum sampai kepadanya hadis sebelumnya, lalu dia mengamalkan menurut ijtihadnya, kalau dia ahli berijtihad, dia tidak berdosa. Atau karena dia mengikuti dan taklid atau mengikut kepada ulama yang dipercayainya, maka dia tidak berdosa. Tapi setelah sampai kepadanya hadis yang berbeda atau tidak mendukung yang diamalkan selama ini, maka kewajibannya adalah kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah pentingnya mengikat umat dengan nabinya umat, bukan dengan imam-imam yang tidak maksum dari kesalahan. Wallahu musta'an. Baik, kemudian Syekh melanjutkan, hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, dalam ceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani wa Abu Kamil al-Jahdari. Ini masyhur dengan kunyahnya Abu Kamil al-Jahdari, sedangkan namanya adalah siapa nama Bang? Fudail ibn Husain. Fudail ibn Husain, Masya Allah. Fudail bin Husain bin Talha al-Jahdari. Wal lafzu li Qutaibah, lafaz yang disebutkan Imam Muslim adalah dari Qutaibah ibn Sa'id. Qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah al-Waddah bin Abdullah al-Yashkuri. An Abi Ya'fur, dari Abu Ya'fur itu Abdurrahman ibn Ubaid ibn Nistas al-Ya'furi. Naam, disebut juga dengan Abu Ya'fur al-Asghar, Abu Ya'fur al-Asghar. An Mus'ab ibn Sa'ad, dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Imam Muslim sengaja menyebutkan hadis yang lebih dulu, kemudian menyebutkan hadis yang menasakhnya. Qala sallaitu ila jambi abi, saya salat di samping ayahku. Jadi anak-anak tu harus dibawa salat di samping kita. Ya? Naam. Qala wa ja'altu yadayya baina rukbatayya. Di waktu salat saya jadikan kedua tangan saya di antara dua lutut. Maksudnya tatbiq tadi, yaitu di antara dua lutut, masuk ke dalam. Nah, bukan di atas lutut.
Paham ya? Baik. Faqala li abi, lalu ayahku berkata kepadaku, idrib bi kaffaika ala rukbataika, letakkan kedua tanganmu di atas dua lututmu. Dalam salat sabu itu? Hah? Iya, enggak. Dalam salat dah setelah salat. Qala thumma fa'altu zalika maratan ukhra. Mus'ab ibn Sa'ad bin Waqqas kembali melakukan hal itu suatu kali. Fadaraba yadayya, lalu ayah saya memukul tangan saya. Wa qala, dan setelah salat dia beritahukan, inna nuhina an hadza, kita sudah dilarang melakukan tatbiq ini. Berarti kalau sudah dilarang berarti tidak disyariatkan lagi. Kan cuma sunat Ustaz. Iya, sunat. Sekarang tidak disunatkan lagi. Jadi melakukan yang tidak disunatkan padahal awalnya disunatkan tidak boleh. Apalagi yang sama sekali tidak pernah. Tahulah tuan-tuan. Membuat amalan yang tidak ada sunnahnya sama sekali adalah bid'ah dalalah. Yang ada saja dibatalkan, apalagi yang belum ada sama sekali. Gitu aja kok repot. Saja oleh seorang memahami jadi payah jadi. Kan dia payah jadi deh. Berdebat orang lain tahu jadi payah tu. Nah. Ya bang ya. Alhamdulillah. Untung lelapang waktu ni mau sunnah ya. Ndak leo ni mau bid'ah. Kalau sampai leo ni mau bid'ah lah. Sudah itu sampai menemo sunnah. Sudah itu awal ahli sunnah asli. Awal ahli sunnah asli. Ni mau sunnah qamah, ni mau bid'ah galah. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan na'am. Aywa. Inna nuhina an hadza wa umirna an nadriba bil akuffi ala rukam. Kita sudah dilarang melakukan tatbik, tapi disuruh untuk meletakkan tangan-tangan kita di atas lutut kita. Qala hadatsana Khalab ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Khalab ibn Hisham Al-Hamdani. Qala hadatsana Abu al-Ahwas, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas yaitu Salam ibn Sulaim. Tahwil sanad yang lain. Qala, dia berkata, wa hadatsana Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, masyhur dengan Ibnu Abi Umar Al-Adani, namanya Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar Al-Adani Al-Makki. Qala hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Kirahuma, kedua-duanya dari An Abi Ya'fur, dari Abu Ya'fur Al-Asghar tadi. Naam, bihazal isnad, dengan sanad yang ini, ila qaulihi, sampai pada perkataannya, perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, nuhina anhu au panuhina anhu, kita sudah dilarang melakukannya, walam yazkura ma ba'dahu, dan tidak menyebutkan setelahnya, yaitu kalimat yang setelahnya itu cerita bagaimana Mus'ab salat di samping ayah tadi. Taib. Qala rahimahullah, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi, syekh yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam As-Sahih. Qala hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, salah satu imam fikih dan hadis, guru Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihima. An Ismail bin Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi. An Zubair ibn Adi, dari Zubair ibn Adi. Zubair bin Adi Hamdani juga ya. Naam. An Mus'ab ibn Mas'ad, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala raka'tu faqultu bi yadayya hakadha. Saya rukuk lalu saya melakukan seperti ini dengan kedua tanganku. Tabbaqa bihima, dia menautkan keduanya. Wa wada'uhuma baina fakhidhihi, lalu dia letakkan di antara kedua pahanya. Faqala abi, lalu ayah saya mengatakan, qad kunna naf'alu hadza, duluna kita lakukan ini. Thumma umirna birrukab, tapi setelah itu kita disuruh untuk meletakkannya di atas lutut. Berarti sudah dinasah. Dulu iya, sekarang tidak boleh lagi. Taib.
Kemudian yang terakhir dari dari bab ini, qala rahimahullah taala hadatsana al-Hakam ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Hakam ibn Musa, qala hadatsana Isa ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Isa ibn Yunus ibn Abi Saq as-Sabi'i, qala hadatsana Ismail ibn Abi Khalid, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Khalid tadi, an Zubair ibn Adi, dari Zubair ibn Adi al-Hamdani, an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, dia berkata, salaitu ila jambi abi, saya solat di samping ayahku, falamma raka'tu syabaktu asabi'i, ketika saya rukuk maka saya menautkan kedua tanganku, faja'altuhuma baina rukbatayya, lalu saya letakkan di antara dua lutut saya bagian ke dalam, fadaraba yadayya, lalu ayah saya memukul kedua tangan saya, falamma shalla, selesai salat, qala kunna naf'alu hadza, selesai salat dia beritahukan, duluna memang seperti ini kami lakukan, thumma imirna an narfa'il rukab, tapi setelah itu Nabi perintahkan atau diperintahkan kepada kami untuk meletakkannya di atas lutut. Walhamdulillah, dengan demikian terang dan jelas bahwa pada awalnya disyariatkan untuk tatbiq, yaitu dengan mengumpulkan dua tangan dan meletakkan di antara dua paha di awal-awal, tapi setelah itu dinasakh, sehingga yang disunahkan adalah meletakkan tangan dengan memisahkan jari jemari atau menjarangkan antara jari jemari di atas lutut. Di sini juga nampak bahwa sesungguhnya hikmah Allah menghendaki ada di antara hukum yang dinasakh dan setelah dinasakh tidak boleh lagi dilakukan. Buktinya sepakat para ulama melarang orang melakukan tatbiq walaupun asalnya dulu dibolehkan, karena sudah dilarang oleh Nabi SAW. Tentu di sini kita paham pula bahwasanya yang disuruh saja dulu tidak boleh lagi dilakukan, apalagi yang sama sekali tidak pernah disyariatkan. Jangan coba-coba melakukan, karena jelas peringatan dari Nabi SAW bahwa itu tertolak, bahwa itu membawa kepada penyimpangan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Ini ada pertanyaan tuh, tapi mungkin insyaallah di hadis setelahnya nanti atau di pelajaran setelahnya akan ada tentang masalah bersedekap selesai ruku. Nanti aja lah ya. Nah, karena tidak ada banyak sedekap sekompat. Nah, baik. Atau kalau awak berlawat anak yang di bawah mati, di bawah enggak anak ketek enggak ada balik lah. Kalau lewat balik je lah kadang tu. Anak ketek asal solatnya. Anak ketek asal solat tu dia baji dia asal solat. Nanda tu sahabat cakap dia asal solat. Nak tentu asal atau tak asal solat, bodoh pandai, cebok pandai, tentu dia kalau batal wuduk, apanya bodoh balik lainnya. Berarti sah solatnya. Kalau sah solatnya, sah berjamaahnya. Kalau sah berjamaahnya, sah sesab dengan kita. Walaupun sebagian pada asalnya memang berdasarkan hadis Nabi, sab anak-anak kan di belakang. Itu betul. Tetapi di belakang adalah di saat non godang topik datang. Tapi kalau datang godang tak tiba-tiba potong dia belajar di belakang. Karena hukum asalnya menyempurnakan sab di depan itu diutamakan daripada mantang anak ke belakang. Paham tak? Menyempurnakan sab diutamakan daripada meletakkan anak-anak di sab paling belakang. Ikut sab tak panur nya takutlah putus sab dia terjadi anak-anak lagi ni atas di tangan tahunya ke. Kan ada sebagian mengatakan bahwa anak-anak di dalam sab memutus sab, kan itu dia tu tanyong tadi lihat sab dan ada sab dia kan ya. Kan ya? Baik. Inya lu nak ada anak lah putus je sabnya. Kan lai ka seto ge jaga aja kalau kawan.
Anak-anak sampai seto kira-kira. Faham tak? Yang mau nyabui mosong putui sabto gedek dia paji. Inya dak mau mapen sabda. Lah putui je sabnya. Kan ya? Amo putih bodoh dia paji. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian putus sab tidak berarti salat tidak sah. Kan ya? Dulu ketika kemarin walaupun masjid raya tak termasuk taat dia waktu itu ya. Waktu Covid kemarin kan jarang-jarang sab orang sah. Sah tak salat? Kan dibahas oleh para ulama. Walaupun tidak rapat sabnya, salat tetap sah. Karena merapatkan sab itu tidak syarat sah salat. Meluruskan sab tidak syarat sah salat, tetapi mengurangi, kalau tidak rapat atau tidak lurus, mengurangi pahala salat. Kemudian hati musang-musang kan ya sabda Nabi, la tusawwunna sufu aw la yukhalifanna Allah baina sufubikum. Kalian luruskan sab atau Allah akan jadikan hati kalian baina qulubikum, hati kalian saling berselisih. Makanya orang nak merapatkan sab dengan nak menjaga sab dak amu sepakat nah. Kan sabda Nabi dia memang la wang iko lo siko salatnya kan. Sabda wang iko deh. Wang iko mana? Nabi mencari itu nyuang. Yang sabda je wang iko. Kadang apa pijak lah kaki dia sebagian gitu. Dia antang kaki dan Allah musta'an. Jadi kalau sabit masalah memisah atau memutus sab, ini aja Allah lah po, Allah ada anak-anak lah putih sab. Itu. Jadi selama sah solatnya, sah jemaahnya, maka sah kita satu sab dengannya. Kadang-kadang sebagai jipaji lah, baru pada sebagian tua gitu. Kan ya? Nanti baca lah, paling 10 juz ke. Ini kau 10 ayat ni lah, langgagi lah. Kan ya, jen kan jatuh sab lah, jadi dapat jadi imam boleh mah. Ya, dia paji boleh jadi imam. Asal sah solatnya boleh jadi imam. Jen kan satu sab lah. Ada lebih parah lagi, di saat anak-anak dibiarkan satu sab sesama mereka sendiri. Antu tak nyaman wantu salat dia dah. Jadi selesai assalamualaikum, woi anak siapa orangnya? Tak astagfirullah dulu baca. Itu dia. Kan banyak kejadian. Dan dibuat jibaji dan nama jibaji awak biasa tuan. Tapi orang tua membuat macam itu tahu tak boleh. Nah, jadi kadang-kadang anak itu harus bersama orang tuanya. Kalau nya biasa lah. Jemaah iwan oleh tuan-tuan macam itu dulu tu keneknya kan ya. Aku ada CCTV lah, wajah tak gambar saudoranya. 2 si tulang, 2 sisi kun kan ya. 2 samo adanya. Kan ya. Kini buat anak-anak alhamdulillah lah ajo adab ajo tertib. Kalau ada lu nya ayah anak kamu saji ke dah. Kan ya ndak? Awak suaranya bang, dah bang. Laju dah. Inya dia aku dia. Semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya, amin. Jangan lupa doa mereka tu, walaupun mereka tak ikut waktu musajid, tapi mereka tu main di musajid. Mudah-mudahan ya jasa mereka tak dilupakan. Allah mengampuninya, merahmatinya, dan semoga kebaikan yang kita buat mereka dapat menikmati, amin ya rabbal alamin. Baik, saya jawab dulu ya, nanti aja lah. Itu wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.